Swastiastu. Apa kabar semuanya? Pernah nggak sih kepikiran gimana kalau alam semesta itu punya cetak birunya? Nah, di Bali, cetak biru itu ternyata ada dan wujudnya adalah sekuntum bunga teratai. Hari ini kita akan bongkar filosofi luar biasa di baliknya. Mungkin kedengarannya aneh ya. Pertanyaannya kan, gimana caranya sekuntum bunga bisa jadi peta untuk seluruh alam semesta? Kok bisa gitu? Gimana ceritanya tanaman cantik ini jadi penghubung antara kita, manusia, dengan tanah tempat kita berpijak, bahkan dengan para dewa? Nah, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi ini intinya ya, di Bali, teratai atau padma begitu mereka menyebutnya, itu bukan cuma tanaman cantik buat hiasan. Jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah panduan kosmologis yang lengkap. Sebuah peta yang nunjukin kalau segala sesuatu di alam ini tuh saling terhubung. Oke, sebelum kita bedah peta ini, kita harus ngerti dulu. Kenapa sih harus teratai? Apa istimewanya bunga ini sampai dianggap begitu agung, bahkan sampai dapat julukan raja dari segala bunga? Jadi gini, dalam upacara persembahan Hindu itu kan banyak banget bunga yang dipakai ya, tapi ada satu yang spesial. Menurut naskah kuno Dasanama, Teratai itu mendapat gelar kehormatan Raja Kusuma, artinya Raja Bunga. ini bukan main-main loh. Gelar ini menempatkan teratai di puncak hierarki, di atas semua bunga lainnya dalam ritual. Dan ternyata, status raja ini nggak cuma berhenti di dunia tumbuhan. Konsep ini merembet sampai ke asal-usul kita sebagai manusia. Ada koneksi yang dalam banget antara manusia dan teratai. Yuk kita lihat. Nah, ini nih yang bikin merinding. Coba dengerin kutipan dari naskah Gatot Kaca Seraya ini. Dikatakan bahwa Sang Hyang Kama dan Sang Hyang Ratih, dewa dan dewi cinta, itu bersemayam di dalam teratai emas. Dan dari sanalah benih-benih manusia pertama muncul. Jadi, bisa dibilang, kita semua ini asalnya dari bunga teratai. Indah banget kan? Hubungan ini bukan cuma mitos loh, tapi meresap sampai ke bahasa sehari-hari. Ini buktinya. Kalau ada orang yang meninggal dunia di Bali, mereka nggak bilang mati. Istilahnya itu layu sekar, yang artinya bunga yang layu. Coba bandingkan dengan kata mati yang biasa dipakai buat hewan. Beda banget kan rasanya? Ini nunjukin betapa manusia itu dipandang sebagai makhluk yang lahir dari sumber suci, sama seperti bunga. Oke, jadi kita udah lihat hubungannya dengan manusia. Sekarang siap-siap. Konsep ini ternyata nggak berhenti di level personal. Konsep teratai ini di zoom out, dipakai buat memandang seluruh Pulau Bali sebagai satu bunga teratai raksasa. Gimana tuh maksudnya? Dan ini bukan ide baru ya. Ini konsep kuno yang udah ada dari abad ke-11 loh. Pertama kali diperkenalkan oleh Empu Kuturan. Terus di abad ke-15 disempurnakan lagi oleh pedanda Sakti Wawurauh. Jadi ini benar-benar pilar fundamental dalam kebudayaan Bali. Nah, inilah dia konsep intinya, Padma Buana atau dunia teratai. Coba deh bayangin sejenak. Seluruh Pulau Bali itu adalah sekuntum bunga teratai yang lagi mekar di tengah lautan. Dan di tengah-tengahnya, sebagai pusat kesucian, sebagai serbuk sarinya, apalagi kalau bukan Gunung Agung yang megah. Nah, kalau Bali itu bunganya, berarti kelopak-kelopaknya juga punya makna dong? Betul sekali. Sekarang kita bakal bedah anatomi kosmik bunga ini. Namanya Astadala, atau 8 kelopak suci. Dan ini petanya, detail banget. Lihat deh, setiap kelopak itu merepresentasikan satu arah mata angin yang dijaga oleh dewa yang berbeda dan punya rumahnya sendiri di pura-pura utama Bali. Di utara ada Dewa Wisnu di Pura Batur. Di barat daya ada Dewa Rudra di Pura Uluwatu. Tenggara ada Dewa Maheswara di Pura Lempuyang. Terus di pusatnya, di Gunung Agung, bersemayam kekuatan tertinggi, Dewa Shiva. Ini tuh kayak kompas suci yang melindungi seluruh pulau. Kerennya lagi, konsep bunga ini nggak statis. Dia hidup, ada 2 kondisi ritual. Pertama, Padma ngebek, artinya teratainya lagi mekar. Ini kondisi saat para dewa ada di puranya masing-masing di seluruh penjuru pulau. Terus yang kedua, ada Padma ngingkes, teratainya menguncup. Ini terjadi pas ada upacara besar kayak Ida Betara Turun Kabeh, di mana semua dewa berkumpul di pusat di Besaki. Jadi, pulau ini bener-bener kayak bunga kosmik yang bisa mekar dan menguncup. Luar biasa ya? Tunggu dulu, ternyata ceritanya belum selesai. Kalau Anda pikir konsep ini udah luar biasa besar, siap-siap. Karena visi ini di zoom out lagi, melampaui Pulau Bali, sampai mencakup seluruh Nusantara.
Betul sekali, konsep Padma Buana yang ada di Bali itu jadi inspirasi buat sebuah peta spiritual yang skalanya jauh lebih masif, Padma Buana Nusantara. Bayangkan, seluruh kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu bunga teratai raksasa. Dan ini petanya. Visi yang benar-benar megah kan? Polanya sama kayak di Bali. Setiap arah mata angin Nusantara punya titik sucinya sendiri. Di timur ada Jayapura, di barat laut ada Batam, di timur laut ada Manado, dan Bali jadi kelopak di bagian selatan. Ini benar-benar perluasan konsep yang wow, luar biasa. Oke, kita udah jalan jauh banget ya. Dari hubungan teratai dengan satu orang manusia, meluas ke satu pulau, sampai ke seluruh Nusantara. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Jadi, apa sih sebenarnya makna dari semua ini? Jadi intinya begini, teratai di Bali itu bukan cuma simbol, bukan cuma gambar, tapi ini adalah sebuah cetak biru yang hidup. Sebuah sistem yang secara nyata menghubungkan diri kita, identitas kita, dengan tanah tempat kita tinggal. Dan dengan kekuatan ilahi di alam semesta. Semuanya jadi satu kesatuan yang utuh, yang penuh makna. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau masyarakat Bali punya teratai sebagai peta kosmik mereka, kira-kira simbol apa ya yang jadi pusat dan membentuk peta dunia kita masing-masing? Terima kasih sudah menyimak. Om Shanti, 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 Om.